wala tada' lahum udran fi tarkiha faman lam yasma' minhum wa yuti' fahaddid wa aqabahu waghdab 'alaihi asyad wa 'azama mimma taghdab 'alaihi law atlafa malik. Dan tidak ada udzur bagi orang yang meninggalkan sholat. Dan barang siapa yang tidak mendengarkan, tidak mau, maksudnya tetap meskipun sudah ditegur tidak mau meninggalkan sholat dan dia tidak taat, maksudnya tidak taat kepada orang yang mengingatkan sholat itu apa? Maka dia harus diancam orangnya itu dan apa? Dihukum. Diancamnya itu maksudnya apa? Diancam, inti nanti kalau sholat nanti masuk neraka, nanti jangan dicambuk ini gitu. Nah itu harus diancam orangnya. Dan apa? Bukan dia harus takut-takuti dan bukan hanya diancam, bukan takut-takut saja, tapi apa? Harus dihukum juga. Jadi apa? Seperti kan di syariat sendiri apa? Kalau anak-anak sudah umur 7 tahun diwajibkan untuk sholat. Itu apa? Jadi diajari, diwajibkan apa? Untuk diajari sholat, diperintah. Dan umur 10 tahun kalau tidak sholat harus wajibnya apa? Dihukum. Itu apa? Di syariat sendiri apa? Memang ditekankan yang namanya sholat. Waghdab 'alaihi asyad wa 'azam. Harus marahnya engkau dengan apa? Meninggalkan sholat itu harus lebih dan harus lebih ganas daripada apa? Marahmu ketika si anak ini nyalahi aturannya pemerintah. Lebih daripada apa? Nyalahi aturannya negara. Jadi apa? Sholat ini memang lebih penting dari semuanya. Fa'ilam taf'al dzalika kunta minal mustahinina bihuquqillah ta'ala wa bidinihi. Dan jika engkau sudah tahu dan melakukan semua ini, engkau tahu kalau misalkan dia ninggalkan sholat tapi engkau apa? Diam saja, engkau tidak berusaha untuk dia bisa sholat, maka engkau adalah dari salah satu orang yang menghinakan hak-haknya Allah dan orang yang menghina hak dari agama Allah. Jadi kalau misalkan kita kadang orang ya itu seperti saya bilang dulu kadang orang itu penting dudukannya. Nah ini salah. Orang-orang kayak gini ini salah. Kalau memang dia mampu untuk menegur, kalau dia memang mampu untuk ngasih tahu ke orang, mampu untuk mukul kalau bisa, maka dia wajib untuk menjalankan itu. Dan kadang di sini paman aqabahu wa ghadabta alaihi wa lam yatamassal wa yajra af'alu anka wa tarada minka fa innahu syaitan la khaira fihi wa la barakah. Dan jikalau misalnya memang sudah tidak bisa diatasi, siapa kayak misalnya anak atau istri misalkan atau orang lain misalnya tamu, kalau sudah memang tidak bisa diagop atau dimarahi, tidak bisa dia dihukum, memang tidak bisa dia diusir, suruh usir. Kenapa? Karena dia adalah setan katanya. Tidak ada kebaikan dari dia ataupun barokah. Watahrumu walatu wa mu'asyaratuhu wa tajibu adatuhu maqata'ahu. Dan jikalau misalkan dari sebagian dari dia, misalkan dari anaknya atau dari istrinya, dari keluarganya, maka dijauhkan dari kita dan putus hubungan. Sampai Imam Haddad mengatakan disuruh putus hubungan. Kalau istrinya dicerai, kalau anaknya tak tahu dia apa. Kalau kalau di hukum fikih itu di syariat sendiri mengatakan anak kalau kalau ngokong sama anak orang tuanya, ini bapak, tak tahu juga kalau ibu juga. Setahu anak bapak soalnya. Kalau bapak di dalam syariat itu ada yang namanya hukum qisas. Qisas itu seperti apa? Kalau misalkan kita membunuh orang, jadi kita harus dibunuh juga. Jadi istilah kata darah dibalas darah. Ada namanya diyat. Diyat itu kalau misalkan ada yang dibunuh dan dia dimaafkan, jadi ada dendanya. Kalau misalkan memang tidak mau dibunuh, ada dendanya, yaitu 100 onta. Dan kalau misalkan dalam hal bapak ke anak ini beda lagi. Kalau bapak bunuh anak itu tidak ada qisas. Tapi kebalikannya, kalau anak bunuh bapak baru ada qisas.
Tapi kalau bapak bunuh anak, tidak ada kisos. Jadi kalau misalnya memang tambeng, tidak belum sholat, apa pateni aja, tidak masalah. Wahwa min muhadimlah, dan dia adalah orang-orang yang ditulis sama Allah, orang yang meninggalkan sholat ini orang yang paling besar maksiatnya sama Allah Subhanahu wa taala. Maksiat kepada Rasulullah SAW. Waqala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yu'aduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanuhum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin wa yadkhiluhumul jannati tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa radiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullahi ala inna hizballahi humul muflihun. Engkau Muhammad tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang itu bapaknya, anaknya, saudaranya, atau keluarganya. Mereka itulah orang-orang yang dalam hatinya telah ditanamkan oleh Allah keimanan, dan Allah telah menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang dari Dia. Lalu dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai mereka kekal di dalamnya. Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmatnya. Mereka golongan Allah. Ingatlah, sesungguhnya golongan Allah itu adalah orang yang beruntung. Jadi apa? Di sini kesimpulannya ayat Al-Quran ini mengatakan apa? Kalau misalkan orang itu tidak beribadah, meskipun orangnya itu apa, bapaknya atau anaknya atau saudaranya, dipisah nanti di hari kiamat, tidak ada hubungannya, seperti putus hubungannya kalau sudah yang namanya maksiat. Ya ini salah satunya apa? Maksiat yang paling besar yaitu meninggalkan sholat. Meskipun itu saudara dekatnya, meskipun itu anaknya sendiri, kalau memang anaknya bermaksiat dipisah oleh Allah SWT. Jadi bapaknya tuh masuk surga, anaknya sudah masuk neraka. Jadi tidak ada hubungan juga. Fanafa'al iman al-mu'addin al-muhaddin lahu wa rasulihin kanu minal aqrabil aqrabin. Dan telah hilang orang yang meninggalkan sholat ini apa? Hilang di dalam hatinya itu iman. Orang-orang yang maksiat ini hilang, yaitu yang maksiatnya itu meninggalkan sholat, hilang imannya itu. Wa ghayatu ma yasmahu bil li'amil ghafil mustaghrikan mahma fatathu shalat an yaqdihu ma at-taubah anil aud ila mithli dzalik fama idza atfala kaifa alaihi fil ikhraj salati an waqtiha ismun hadim wa an ba'dahu biqada wa laysa bi udril istighal bid dunya wa la bighari an salati hatta tafut wa la udra ila lin-naum aw nisyan faqad. Dan apa kalau misalkan ada orang yang sholatnya itu dia lupa, lalai dalam sholatnya, dan sampai dia itu kehilangan sholat, bagaimana untuk menebusnya? Wayasmahnya itu dikodok sholatnya itu bersama dia apa? Dengan hati yang menyesal dan rasa dan dia harus bertaubat, dan jangan sampai dia kembali lagi dalam maksudnya meninggal sholat itu. Jangan sampai dia apa? Berjanji untuk dia tidak meninggalkan sholat lagi. Dan barang wa kaifa alaihi fi ikhraj shalah an waqtiha ismun azim. Dan orang yang meninggalkan apa maksudnya berleha-leha sampai dia keluar dari sholatnya, maka apa? Dapat ganjaran yang dapat dosa yang besar, dan wajib untuk dia apa? Cepat-cepat ngodoknya. Kalau enggak apa? Dosanya ngalir terus. Setelah keluar dari sholat itu sampai dia ngodok sholat itu apa? Keluar apa? Dosanya ngalir terus sampai dia ngodok sholat, baru dia terputus dari situ dosanya. Jadi apa? Diwajibkan bagi dia orang-orang yang sengaja meninggalkan sholat apa? Untuk cepat-cepat ngodok. Dan tidak ada udzur di dalam sholat ini dari apa? Dari kesibukan dunia ataupun selainnya itu dunia sampai dia meninggalkan sholat. Jadi tidak ada
Tidak ada uzur untuk meninggalkan sholat. Wah, hatta mau sakit seperti apa, sampai-sampai di fikih itu mengatakan apa? Kalau bisa sholat, sudah tidak bisa apa-apa, badannya tidak bisa gerak, kalau hatinya masih hidup, sholat pakai hati. Bayangkan, tidak ada uzur untuk meninggalkan sholat. Apapun itu, tidak ada. Kalau misalkan kita masih berakal, masih sehat, masih hidup, jangankan masih berakal, jangankan kalau tidak berakal tidak wajib sudah sholat. Masih berakal, masih meskipun tidak sehat, akan tapi masih hatinya masih bekerja. Nah itu sampai sholatnya sampai hati. Sudah tidak bisa apa-apa, maksudnya kayak orang koma gitu. Tapi masih sadar. Nah itu sholatnya pakai hati. Saking namanya tidak ada udzur di dalam sholat sampai tinggalkan sholat. Kecuali udzurnya sholat itu ada dua, yaitu tidur atau enggak, ketiduran atau lupa. Dan di sini bukan hanya tidur atau lupa sembarang, enggak. Kalau lupanya itu kan kalau sekarang ini zamannya game, main game sampai lupa sholat itu tetap dosa. Kalau tidurnya itu dilihat, tidurnya itu kalau pas adzan dia tidur dan dia nyangka sudah, kalau memang sudah tidak bisa sholat ini, kalau misalkan tidur, ketinggalan sholat ini, dosa begini. Misalkan sholat subuh, dia tidur jam 4, waktu sholat subuh sekarang mungkin jam 4.15 ya. Jam 4.15 dia tidur pas waktu itu 4.15 dan dia tahu tidak mungkin bangun kalau sudah tidur. Maka dosa juga bagi dia. Tidurnya yang tidak dosa ini tidur sebelum waktu sholat. Yang tidak dosa itu dan tiba-tiba ketinggalan sholat, maksudnya keluar dari keluar dari waktu sholat. Nah itu tidak apa-apa. Tapi dengan niatan kalau anak bisa bangun, dengan tahu kalau dia bisa bangun untuk sholat. Kok tiba-tiba biasanya dia bisa bangun dan yakin dia bisa bangun sholat. Lalu kok tiba-tiba dia ini tidak dosa. Ini termasuk udzur dari udzur sholat. Dan yang lupanya itu seperti apa? Lupa seperti misalkan kita baca kitab, Masya Allah, baca kitab atau segala macam. Maka yang khair yang baik-baik lupanya itu kalau misalkan lupa sholat itu baru tidak dosa. Wa ala ulatul umur ayyahmil amat ala fil salatil maktubah wa alaihi ayu aqibu min tarkiha kaslan bil qadar wa dzalika bi istitaba in lam yatub. Dan wajib atas pemerintah, maksudnya atas orang yang memerintah di tempat itu untuk mengajak orang-orang sholat wajib. Dan jikalau ada orang yang meninggalkan sholat wajib itu dalam keadaan males, dihukumnya dibunuh. Bayangkan, cuma males saja dibunuh. Meninggalkan sholat dengan males, apalagi kufur, ya sudah. Wadzalika ba'da istitabah in lam yatub. Dan itu juga dengan persyaratan yang males ini disuruh tobat dulu, disuruh sholat. Kalau memang dia tidak mau, sudah saat itu juga langsung dibunuh. Itu hukum hudud. Itu namanya hudud. Itu batasan dalam Islam yang masalah hukum-hukum. Wa ala wulad ismul adim haraj idza sakatu an dzalika ma'ilmi wa ghasru fil ghiyabih. Wala rukhsata lahum fi tarki dzalika ma yajri majrahu min umuriddin walhamdulillahirabbil alamin. Dan diharuskan bagi orang yang pemerintah ini dan orang yang pemerintah ini dosa besar kalau dia diem atas kemungkaran yang tadi ini. Dan dia bukan hanya tahu dan dia tahu dosanya untuk dosanya karena diem ini dia tahu maka dia dapat dosa yang besar karena tidak memperingati rakyatnya, warga-warganya, tidak memperingatkan warga-warganya untuk untuk sholat tadi itu. Dan tidak ada wala rukhsata fi tarki dzalika wa ma yajri majra. Dan tidak ada rukhsah. Tidak ada alasan untuk untuk meninggalkan kewajibannya ini sebagai ulatil amr, yaitu sebagai pemerintah tadi itu. Sebagai pemimpin tadi itu untuk meninggalkan sholat atau apalagi menyuruh orang untuk sholat. Jadi wajib bagi dia itu untuk mengingatkan warga-warganya itu sholat. Dan kalau misalkan dia tidak ingatkan,
si rakyat dapat dosa dan si pemerintah ini dapat dosanya double. Kok misalkan ada diingatkan orang ini warga-warganya untuk sholat. Walhamdulillahirabbil alamin. Dan sudah selesai pembahasan tentang sholat. Insyaallah minggu depan kalau misalkan ini kita masih berlanjut, umur kita masih panjang, insyaallah kita akan membahas yang namanya mabhatus zakah, pembahasan tentang zakat. Dan alhamdulillah telah khatam yang namanya tadi pembahasan tentang sholat. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita sampai dari sekarang sampai yaumul qiyamah, dan di kubur kita bisa manfaat dengan mendengarkan kalam-kalamnya beliau, dan mudah-mudahan kita bisa mengikuti sedikit demi sedikit langkah-langkah